yang beranggotakan Faris Alhamdi dengan NIM 1914-2009, Nustatia Anwati dengan NIM 1914-217, Siti Nurfitriah dengan NIM 1914-230, dan Fitria Arianti dengan NIM 1914-230. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pemahaman atas pengendalian intern. Pengendalian intern yang digunakan dalam suatu entitas merupakan faktor yang menentukan kendala laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas. Oleh karena itu, sebelum auditor melaksanakan audit secara mendalam atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan, standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor memahami pengendalian intern yang berlaku dalam entitas. Selanjutnya ada standar pekerjaan lapangan kedua. Standar pekerjaan lapangan kedua berbunyi sebagai berikut. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Sebelum diuraikan secara mendalam, maksud standar pekerjaan lapangan kedua ini akan diuraikan lebih dahulu. Konsep pengendalian intern sebagai objek yang harus dipahami oleh auditor. Selanjutnya ada definisi pengendalian intern. SA Seksi 319 Pertimbangan atas pengendalian intern dalam audit laporan keuangan paragraf 06 mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini. 1. Keandalan pelaporan keuangan. 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Efektivitas dan efisiensi operasi. Dari definisi pengendalian tersebut, terdapat beberapa konsep dasar berikut ini. 1. Pengendalian intern merupakan suatu progres. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi yang mencakup Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain. Yang ketiga, pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan Dewan Komisaris entitas. Yang keempat, pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan, pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Terdapat tujuan pengendalian intern, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian 3 golongan tujuan. Yang pertama, ada keandalan informasi keuangan. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, ada efektivitas dan efisiensi operasi. Karena tidak semua tujuan pengendalian tersebut relevan dengan audit atas laporan keuangan, tanggung jawab dalam mematuhi standar pekerjaan lapangan kedua, auditor berkewajiban memahami pengendalian intern yang ditujukan untuk memberi keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Selanjutnya ada keterbatasan pengendalian intern suatu entitas. Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, pengendalian intern hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajemen dan Dewan Komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern. Yang pertama, ada kesalahan dalam pertimbangan. 2. Gangguan,
ketiga, kolusi. Keempat, pengabaian oleh manajemen. Dan yang kelima, ada biaya lawan manfaat. Subbab selanjutnya mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian intern suatu entitas, yaitu ada manajemen yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian intern organisasinya. Ada direktur utama perusahaan bertanggung jawab untuk menciptakan atmosfer pengendalian di tingkat puncak agar kesadaran terhadap pentingnya pengendalian menjadi tumbuh di seluruh organisasi. Direktur keuangan dan akuntansi menjalankan peran penting dalam merancang, implementasi, dan pemantauan sistem pelaporan keuangan organisasi, penyusunan rencana dan anggaran perusahaan, penilaian dan analisis kinerja, serta pencegahan dan pendeteksian pelaporan keuangan yang menyesatkan. Ada Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern. Ada auditor intern bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian intern entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya. Ada personel lain entitas. Peran dan tanggung jawab semua personel yang menyediakan informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian intern harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik. Auditor independen. Auditor dapat menemukan pengendalian intern kliennya sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit atau dewan komisaris. Pengendalian intern entitas untuk memungkinkan auditor melaksanakan prosedur auditnya. Ada pihak luar lain yang bertanggung jawab atas pihak intern entitas adalah badan pengatur atau regulator wajib seperti Bank Indonesia dan Bapepam. Satu, nilai integritas dan etika. 2, komitmen terhadap kompetensi. 3, Dewan Komisaris dan Komite Audit. 4, filosofi dan gaya operasi manajemen. 5, struktur organisasi. 6, pembagian wewenang dan pembedaan entitas. 7, kebijakan dan praktik SDM merupakan faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Jika penunjukan auditor dilakukan oleh manajemen puncak, kebebasan audit dapat tampak berkurang dipandang dari sudut pemegang saham. Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham dan perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen direksi. Dalam standar pekerjaan laporan kedua, auditor harus memperoleh pemahaman atas lingkungan pengendalian yang mempunyai dampak besar terhadap keseriusan pengendalian intern yang diterapkan di dalam entitas. Lingkungan pengendalian mencerminkan nilai integritas dan etika. Efektivitas pengendalian intern bersumber dari dalam diri orang yang mendesain dan melaksanakannya. Komitmen terhadap kompetensi untuk mencapai tujuan entitas. Personel dan setiap tingkat organisasi harus memiliki pengetahuan dan paduan antara kecerdasan pelatihan dan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dan paduan antara Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan
identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan. Penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran risiko yang terkandung dalam asuransi tertentu dalam laporan keuangan dan desain implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi risiko tersebut pada tingkat minimum dengan mempertimbangkan biaya. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Ada pengendalian umum. Untuk pengendalian umum ini meliputi organisasi pusat pengelolaan data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengelolaan data. Selanjutnya, pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dirancang untuk memenuhi persyaratan pengendalian khusus aplikasi. 14.230 akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu penanjangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup. Di lain pihak, formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan transaksi di dalam catatan transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam di dalam formulir dicatat di dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan yang tinggi. Dengan demikian, prosedur orientasi akan menjamin dihasilkan dokumen sumber yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang andal bagi proses akuntansi. Dalam perancangan, dokumen dan catatan untuk pengendalian intern yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perancangan dokumen bernomor urut tercetak. Yang kedua, pencatatan transaksi harus dilakukan pada saat transaksi terjadi atau segera setelah transaksi terjadi. Yang ketiga, perancangan dokumen dan catatan harus cukup sederhana untuk menjamin kemudahan dalam pemahaman terhadap dokumen dan catatan tersebut. Yang keempat, sedapat mungkin dokumen dirancang untuk memenuhi berbagai keperluan sekaligus. Dan yang kelima, perancangan dokumen dan catatan yang mendorong pengisian data yang benar. Selanjutnya, pemisahan fungsi yang memadai. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tugas kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tugas di dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Pemisahan fungsi penyimpanan aktiva dan fungsi akuntansi. B. Pemisahan fungsi otoritas, transaksi, dan fungsi penyimpanan aktif yang bersangkutan. C. Pemisahan fungsi otoritas dan fungsi akuntansi. Tujuan pokok pemisahan fungsi ini adalah untuk mencegah dan untuk dapat dilakukan deteksi segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang. Untuk melaksanakan transaksi pembelian dalam perusahaan misalnya, fungsi-fungsi yang dibentuk adalah fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi
auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern kliennya. Karena secara umum, auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern kliennya untuk perencanaan auditnya. Secara khusus, pemahaman auditor tentang pengendalian intern yang berkaitan dengan suatu asersi adalah untuk digunakan dalam kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan. Yang kedua, salah saji material yang potensial dapat terjadi. Yang ketiga, risiko deteksi. Dan yang keempat, peta hasil studi dan pengujian efektivitas pengendalian intern menentukan juga luasnya audit yang akan dihasilkan, yaitu dalam hal 1. Penelitian prosedur audit yang akan digunakan dalam audit. 2. Pemilihan saat penerapan prosedur audit tersebut, yaitu apakah diterapkan sebelum tanggal laporan keuangan atau sesudahnya. 3. Penentuan jumlah pengujian atau tes yang diperlukan untuk mendukung pendapatan auditor atau laporan keuangan yang diauditnya. Pemahaman atas penaksiran risiko. Auditor harus mengumpulkan informasi tentang bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan secara wajar dan kepedulian manajemen terhadap risiko tersebut. Permintaan atas informasi dan komunikasi. Sistem informasi entitas sangat menemukan risiko salah saji dalam laporan keuangan. Sistem akuntansi yang didesain dengan baik dan diimplementasikan dengan baik akan menghasilkan informasi akuntan yang andal. Pemahaman atas lingkungan pengendalian. Informasi tentang lingkungan pengendalian umumnya tidak didukung dengan dokumentasi memadai. Informasi tentang lingkungan pengendalian umumnya dikumpulkan oleh auditor dengan cara permintaan keterangan dan manajer dari manajer yang bertanggung jawab atas unsur pengendalian intern. Pemahaman atas dokumen dan catatan pengendalian informasi atas kegiatan pengendalian umumnya diperoleh auditor bersamaan dengan pengumpulan informasi mengenai lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian. Pemahaman atas pemantauan. Informasi hasil pemantauan yang dilakukan oleh auditor intern dan tindakan yang diambil oleh manajemen untuk mengatasi masalah pengendalian yang ditemukan oleh auditor intern sangat bermanfaat bagi auditor independen. Pengujian pengendalian. Dalam memenuhi standar auditing kedua, perlu dibedakan antara prosedur pemahaman atas pengendalian intern dan pengujian pengendalian. Dalam melaksanakan standar tersebut, auditor melaksanakan prosedur pemahaman pengendalian intern dengan cara mengumpulkan informasi tentang desain pengendalian intern dan informasi apakah desain tersebut dilaksanakan. Untuk menguji kepatuhan terhadap pengendalian intern, auditor melakukan dua macam pengujian, yaitu 1. Pengujian adanya kepatuhan terhadap pengendalian intern. 2. Pengujian tingkat kepatuhan terhadap pengendalian intern. Pengujian adanya kepatuhan untuk menentukan apakah informasi mengenai pengendalian yang dikumpulkan oleh auditor benar-benar ada. Auditor melakukan dua macam pengujian. 1. Pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu. 2. Pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat. Pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan tertentu. Pengujian transaksi tersebut berupa 1. Pengamatan terhadap penerimaan cek dan surat pemberitahuan debitur yang dilakukan oleh fungsi penerimaan surat. 2. Pengamatan terhadap pembuatan bukti setor bank. 3. Pengamatan penyetoran cek ke bank. 4. Pemeriksaan atas pencatatan. Pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat. Dalam hal ini, auditor harus memilih transaksi tertentu, kemudian mengikuti pelaksanaannya sejak awal sampai selesai melalui dokumen-dokumen yang dibuat dalam transaksi tersebut dan pencatatannya dalam catatan
akuntansi. Pengujian tingkat kepatuhan. Dalam pengujian tingkat kepatuhan, nelayan terhadap pengendalian intern pembelian, auditor dapat menempuh prosedur auditor berikut ini. 1. Mengambil sampel bukti kas masuk dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukungnya. 2. Melaksanakan pengujian bertujuan ganda. Dokumentasi informasi tentang pengendalian intern. Ada 3 cara yang biasanya digunakan oleh auditor untuk mendokumentasikan informasi mengenai pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan. 1. Kuesioner pengendalian intern baku. 2. Uraian tertulis. Dan 3. Bagan alir sistem. Unit organisasi memakai 1. Mengisi bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. 2. Meminta otoritas dan kepala bagian yang bersangkutan. 3. Menyerahkan 3 lembar BPPBG tersebut ke bagian gudang. 4. Menerima barang dari bagian gudang disertai dengan BPBG lembar kedua. 5. Mengarsipkan BPBG lembar ketiga menurut nomor urutnya. Bagian gudang. 1. Menerima 3 lembar BPBG dari unit organisasi pemakai. 2. Mengambil barang dengan jenis dan jumlah seperti tercantum di dalam BPBG. 3. Mengisikan kuantitas barang yang diserahkan pada BPBG 3 lembar. 4. Mencatat BPBG di dalam kartu gudang. 5. Mendistribusikan BPBG sebagai berikut. Lembar ke-1 bagian akuntansi, lembar kedua unit organisasi pemakai bersamaan dengan penyerahan barang. Bagian akuntansi. 1. Menerima BPBG lembar ke-1 dari bagian gudang. 2. Mengisi harga pokok satuan barang pada BPBG berdasarkan kartu sediaan. 3. Menghitung dan mengisi harga pokok total. 4. Mencatat BPBG di dalam kartu sediaan. 5. Mencatat BPBG di dalam kartu biaya. Dan 6. Mengarsipkan BPBG menurut nomor urut. Selanjutnya, simbol untuk pembuatan bagan alir. Contoh simbol-simbol baku dengan maknanya masing-masing yang digunakan oleh auditor untuk membuat bagan alir guna menggambarkan sistem akuntansi tertentu. 1. Dokumen simbol ini untuk menggambarkan jenis dokumen. 2. Dokumen dan tembusannya. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. 3. Berbagai dokumen simbol ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama di dalam satu paket. Yang keempat, ada catatan simbol ini digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan. Yang kelima, ada one page connector, simbol penghubung untuk memungkinkan aliran dokumen berhenti di suatu lokasi pada halaman tertentu dan kembali berjalan di lokasi lain pada halaman yang sama. Yang keenam, akhir arus dokumen. Dan yang ketujuh, awal arus dokumen. Dan yang kedelapan, ada off-page connector. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait satu dengan lainnya. Dan yang kesembilan, keterangan simbol ini digunakan menambah keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan. 10. Arsip sementara. Simbol ini digunakan untuk tempat menyimpan dokumen. Dan 11. Arsip permanen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi. Yang ke-12 ada online computer process. Simbol yang digunakan untuk menggambarkan pengolahan data secara online. Dan yang ke-13 ada manual input. Simbol yang menggambarkan pemasukan data. Ke-14 ada magnetic stamp. Simbol yang menggambarkan arsip komputer. Dan 15 online strong, simbol yang menggambarkan arsip komputer dalam memori komputer.
penyajian informasi. Ke-17 ada magnetic disk, simbol yang menggambarkan magnetic disk. 18 ada keputusan, simbol ini menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengelolaan data. 19 ada flow line, simbol yang menggambarkan arah proses pengolahan data. Yang ke-20 ada persimpangan garis alir. Simbol ini menunjukkan arah masing-masing garis. Yang ke-21 ada pertemuan garis alir. Simbol ini digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti garis lainnya. Dan ke-22 ada terminal. Simbol ini menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. 23 masuk ke sistem, simbol yang menggambarkan masuk ke sistem. Keluar ke sistem lain, simbol yang menggambarkan keluar ke sistem lain. Selanjutnya ada sumber informasi untuk memperoleh gambaran pengendalian internet yang berlaku. 1. Bagan informasi dan deskripsi jabatan. 2. Buku pedoman akun manual. 3. Buku pedoman sistem akuntansi. 4. Permintaan keterangan pada karyawan inti. 5. Permintaan keterangan kepada karyawan pelaksana. 6. Laporan kelas kerja dan program audit auditor intern. 7. Pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, dokumen, peralatan, mekanis, dan media lain yang digunakan untuk mencatat akuntansi, mengolah data keuangan, data operasi. 8. Ada kunjungan ke seluruh kantor dan pabrik. 9. Laporan mengenai rekomendasi perbaikan pengendalian intern dan laporan auditor tahun sebelumnya yang telah diterbitkan. Hasil pemahaman terhadap pengendalian intern. Setelah memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, auditor dapat menyusun program audit yang lengkap dan cocok dengan objek yang diperiksa. Hasil pemahaman auditor atas pengendalian intern dicantumkan di dalam kertas kerja yang berisi kelemahan dan kekuatan pengendalian intern kalian. Pengaruh kelemahan dan kekuatan pengendalian intern tersebut terhadap luas prosedur audit yang akan dilaksanakan dan rekomendasi yang ditunjukkan kepada klien untuk memperbaiki bagian-bagian yang lemah dalam pengendalian intern. Selanjutnya, audit intern. SA Seksi 322 Pertimbangan auditor atas fungsi audit intern dalam audit atas laporan keuangan memberikan panduan bagi auditor independen dalam mempertimbangkan pekerjaan auditor intern dan dalam menggunakan pekerjaan auditor intern untuk membantu pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Fungsi audit intern yaitu menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian, fungsi audit intern merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern. Memperoleh pemahaman tentang fungsi audit intern. Tanggung jawab penting fungsi audit intern yaitu memantau kinerja pengendalian intern entitas. Auditor biasanya meminta keterangan dari manajemen yang semestinya dan dari staf audit mengenai hal berikut ini. 1. Status auditor intern dalam organisasi entitas. 2. Penerapan standar profesional. 3. Perencanaan audit termasuk sifat, saat, dan lingkup pekerjaan audit. Dan 4. Akses ke catatan dan apakah terdapat pembatasan atas lingkup aktivitas. Yang 5. Supervisi mereka. dan review terhadap aktivitas auditor intern. Yang 6. Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan, dan rekomendasi. Yang 7. Penilaian atas auditor intern. Objektivitas auditor intern. Auditor harus memperoleh informasi dari auditor sebelumnya mengenai faktor berikut. Yang pertama, status organisasi auditor intern yang bertanggung jawab atas fungsi audit intern. Yang kedua, kebijakan untuk mempertahankan objektivitas auditor intern mengenai bidang yang diaudit. Materi selanjutnya yaitu dampak pekerjaan auditor intern atas audit yang dilaksanakan oleh auditor independen. Pekerjaan auditor intern berdampak pada sifat, saat, dan lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor independen, yakni mencakup yang pertama, prosedur yang dilaksanakan oleh auditor saat berusaha memahami pengendalian intern entitas. Yang kedua,
prosedur yang dilaksanakan oleh auditor pada saat menganalisis resiko. Yang ketiga, prosedur substantif yang dilaksanakan oleh auditor. Selanjutnya, pemahaman atas penilaian intern. Auditor independen berusaha memahami desain kebijakan dan prosedur penilaian intern untuk merencanakan auditnya dan untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur tersebut dilaksanakan. Karena fungsi audit internalnya ini mereview, menetapkan, dan memantau kebijakan dan prosedur penilaian intern. Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor internal memberikan informasi yang bermanfaat bagi auditor internal. Selanjutnya, prosedur substantif. Hasil prosedur dapat memberikan bukti yang dapat mempertimbangkan oleh auditor independen dalam membatasi resiko deteksi bagi asersi yang bersangkutan. Akibatnya, auditor independen dapat mengubah saat prosedur konfirmasi, jumlah piutang yang dikonfirmasi atau jumlah lokasi sediaan fisik yang diamati. Dampak pekerjaan auditor intern atas audit yang dilaksanakan oleh auditor independen. Penaksiran risiko. Auditor independen menaksir risiko salah satu material baik pada tingkat laporan keuangan maupun pada tingkat saldo akun atau golongan transaksi. Tingkat laporan keuangan. Pada tingkat laporan keuangan, auditor independen melakukan penaksiran risiko atau risiko salah satu material. Pada waktu melakukan penaksiran, auditor independen harus menyadari bahwa kebijakan dan prosedur penilaian tertentu mungkin mempunyai dampak luas atas berbagai asersi laporan keuangan. Tingkat saldo akun atau golongan transaksi. Pada tingkat saldo akun atau golongan transaksi, auditor independen melakukan prosedur untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit tentang asersi manajemen. Auditor independen menetapkan resiko pengendalian untuk asersi yang signifikan dan melaksanakan pengujian pengendalian untuk mendukung penentuan resiko di bawah maksimal. Selanjutnya yaitu penggunaan auditor intern dalam penyediaan bantuan langsung bagi auditor independen. Dalam pelaksanaan audit, auditor independen dapat meminta bantuan langsung dari auditor intern. Bantuan langsung berkaitan dengan pekerjaan yang secara spesifik dimintai oleh auditor independen dari audit internal untuk menyelesaikan beberapa aspek pekerjaan auditor independen. Contohnya, auditor intern dapat membantu auditor independen dalam memahami pengendalian intern atau dalam melaksanakan pengujian. Pelaksanaan pengendalian intern atau pengujian substantif sesuai dengan pedoman tentang tanggung jawab auditor independen. Bila bantuan langsung dilaksanakan, auditor independen harus menentukan kompetensi dan aktivitas auditor intern dan melakukan supervisi, review, evaluasi, serta pengujian pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor intern yang luasnya disesuaikan dengan keadaan. Untuk menguji kepatuhan terhadap pengendalian intern, auditor melakukan dua macam pengujian. Pengujian adanya kepatuhan terhadap pengendalian intern dan pengujian tingkat kepatuhan terhadap pengendalian intern. Untuk menentukan apakah pengendalian intern yang digambarkan dalam alir sistem akuntansi dan jawaban kuesioner pengendalian intern benar ada dan dilaksanakan, auditor menempuh dua cara. Yang pertama, pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu. Yang kedua, pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat. Mungkin itu saja dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.